Baik, Shalom Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Christina Yunisekap, NIM 194102993, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artawacana Kupang. Kali ini saya bersama dengan teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pegadaian dari mata kuliah Lembaga Keuangan. Pertama-tama, pengertian pegadaian sendiri merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai, di mana gadai itu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu sendiri untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan. Untuk materi berikutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis pegadaian. Jenis-jenis pegadaian terdiri dari dua, yaitu pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Yang kedua merupakan pegadaian syariah, yaitu sebuah lembaga atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selanjutnya, untuk tugas pokok dari pegadaian sendiri, yakni menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Untuk fungsi pegadaian itu terdiri dari 5. Yang pertama, sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai. Yang kedua, untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. Yang ketiga, untuk menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan pegadaian. Selanjutnya, untuk materi tentang tujuan pegadaian. Tujuan yang pertama, untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Tujuan yang kedua, untuk mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Tujuan yang ketiga, agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat yang luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Selanjutnya adalah struktur organisasi pegadaian. Yang pertama adalah Perum Pegadaian, merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan. Yang berikut adalah struktur organisasi di Perum Pegadaian. Yang pertama, produk layanan, yang terdiri dari KCA atau kredit cepat aman. Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Yang kedua adalah kreasi atau kredit angsuran fidusia, yang membantu mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta mensejahterakan masyarakat, merupakan suatu misi yang diemban pegadaian sebagai sebuah BUMN. Yang ketiga, kredit angsuran sistem gadai atau KRASIDA, merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. Yang keempat, gadai syariah atau RAN. RAN adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi
syariah, administrasi, dan ijaroh, biaya atau jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan. Yang kelima, jasa taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Yang keenam adalah jasa titipan. Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Yang ketujuh adalah Krista. Krista membantu mengembangkan usaha rumah tangga serta mensejahterakan masyarakat, merupakan suatu misi yang diemban Pegadaian sebagai sebuah BUMN. Salah satu bentuk fasilitas pinjaman yang dapat diperoleh para usaha RT adalah kredit Krista. Krista adalah kredit usaha rumah tangga yang diberikan kepada usaha-usaha rumah tangga untuk pengembangan usahanya. Yang kedelapan, selanjutnya adalah ARUM atau Ahram untuk usaha mikro kecil. Pinjaman usaha syariah adalah pinjaman dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah UKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Yang kesembilan, mulia. Logam atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan MC, di samping memiliki nilai estetis yang tinggi, juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, liquid, dan aman secara real. Yang ke-10 yaitu kucica. Kucica atau kiriman uang cara instan, cepat, dan aman adalah suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan Western Union. Kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan usaha Pegadaian. Kegiatan usaha Perum Pegadaian pada umumnya meliputi dua hal, yaitu perhimpunan dana dan penggunaan dana. Menurut Susilo, perhimpunan dana yang diperlukan di Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari yang pertama, pinjaman jangka pendek dari perbankan, dan jangka pendek sebagai besar adalah dalam bentuk pinjaman jangka pendek dari perbankan sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Yang kedua, pinjaman jangka pendek dari pihak lain. Pinjaman dana jangka pendek dari pihak lain biasanya diperoleh dari hutang kepada rekanan, hutang kepada nasabah, hutang pada pajak, dan lain-lain. Yang ketiga, penerbitan obligasi. Untuk memperoleh atau menghimpun dana, Perum Pegadaian pernah menerbitkan obligasi sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1993 dan pada tahun 1994 yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Yang keempat, modal sendiri. Modal sendiri yang dimiliki oleh Perum Pegadaian terdiri dari yang pertama, modal awal yaitu kekayaan negeri di luar APBN. Yang kedua, penyertaan modal pemerintah. Yang ketiga, laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan Pegadaian berdiri. Yang keempat, penggunaan dana-dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian dan tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, uang kas dana liquid lain. Yang kedua, pendanaan kegiatan operasional. Dan yang ketiga, pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Yang keempat, penyaluran dana. Yang kelima, investasi lain. Hak dan kewajiban para pihak atau para pihak pemberi dan penerima gadai masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut. Hak dan kewajiban pemegang saham gadai, yaitu pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang, sedangkan hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagai untuk melunasi hutang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya.
Yang kedua, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikut kewajiban pemegang gadai. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya. Yang kedua, pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan diri sendiri. Ketiga, pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai. Berikut hak dan kewajiban pemberi gadai. Pertama, pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutangnya. Kedua, pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai. Yang ketiga, pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang, bunga, dan biaya lainnya. Yang keempat, pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya. Berikut kewajiban pemberi gadai. Pertama, pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk bunga dan biaya yang telah ditentukan pemegang gadai. Yang kedua, pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atau barang gadai apabila dalam jangka yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai. Berikut berakhirnya hak gadai. Suatu perjanjian hutang piutang pada dasarnya tidak ada yang bersifat langgeng, artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. Demikian pula dengan perjanjian gadai. Namun batalnya hak gadai akan sangat berbeda dengan hak-hak lain. Sedangkan menurut Dahlan 2000 bahwa hak gadai dikatakan batal apabila yang pertama, hutang piutang yang telah terjadi telah dibayar dan dilunasi. Yang kedua, barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, yaitu bukan lagi menjadi hak milik pemberi gadai. Yang ketiga, para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Yang keempat, barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang. Berikut kategori barang gadai. Pada dasarnya, namun ada juga barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Jenis-jenis barang bergerak yang dapat diterima sebagai barang jaminan di perum pegadaian, yaitu antara lain yang pertama, barang-barang perhiasan seperti emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain. Yang kedua, barang-barang elektronik seperti TV, kulkas, radio, video, dan lain-lain. Yang ketiga, kendaraan seperti sepeda, motor, dan mobil. Yang keempat, barang-barang rumah tangga seperti barang-barang pecah belah. Yang kelima, mesin, yaitu mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain. Keenam, tekstil. Tekstil yaitu kain batik, permadani.
Yang ketujuh, barang-barang lain yang dianggap bernilai. Berikut, adapun barang-barang yang tidak dapat dijadikan jaminan karena keterbatasan tempat penyimpanan atau sumber daya manusia di Pegadaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang kedua, hasil bumi. Yang pertama, padi, jagung, ketela pohon, dan lain-lain. Yang ketiga, barang dagangan dalam jumlah besar. Keempat, barang-barang yang cepat rusak, busuk, dan susut. Yang kelima, barang-barang yang amat kotor. Yang keenam, kendaraan yang sangat besar. Ketujuh, barang-barang seni yang sulit ditaksir. Yang kedelapan, barang-barang yang mudah terbakar. 9, barang-barang jenis senjata, amunisi, dan mesiu. Yang ke-10, barang-barang yang disewa belikan. 11, barang-barang milik pemerintah. 12, barang-barang ilegal. Berikut ringkasan. Pegadaian sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor real. Biasanya, kalangan yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah. Salah satunya pegadaian syariah yang saat ini semakin berkembang. Dalam pegadaian syariah terdapat 2 akad, yaitu akad arahan dan akad ijarah. Akad arahan dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah. Sedangkan akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah dilakukan akad. Dari pengertian akad tersebut, mekanisme operasional gadai syariah dapat digambarkan sebagai berikut. Melalui akad ra, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Baik, saya akan memberikan satu contoh tentang pegadaian. Sebutkan peranan pegadaian dalam perekonomian. Peranan pegadaian dalam perekonomian adalah sebagai lembaga keuangan non-bank yang membantu masyarakat dalam memberikan pinjaman modal dengan jaminan suatu aset tertentu yang nilainya ditaksir sesuai dengan besarnya pinjaman. Contoh yang kedua, apakah pegadaian mampu membantu perekonomian masyarakat? Pegadaian merupakan lembaga pengkreditan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah. Fungsi dan peranan perum pegadaian dalam menunjang pembangunan ekonomi sangat penting karena pegadaian tidak hanya memberikan pinjaman konsumtif tapi juga produktif. Yang ketiga, mengapa lembaga pegadaian juga sangat berperan dalam perekonomian Indonesia? Pegadaian Persero sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia mempunyai peran dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat karena pegadaian juga mendukung pembiayaan
di sektor mikro dan UMKM. Hal tersebut merupakan salah peran peningkatan ekonomi secara real. Sekian dan terima kasih.